Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah zuhur yang bersama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ketika urusan Abrahah bertemu dengan tokoh Quraisy yaitu Abdul Muthalib, maka terjadilah perbincangan. Perbincangan itu menyampaikan pesan Abrahah kepada tokoh-tokoh Quraisy. Maksud kedatangan Abrahah bukanlah untuk memerangi warga Mekah, tetapi maksudnya hanya satu, yaitu untuk menghancurkan Baitullah yang ada di Makkah Mukarramah. Namun bila ada pasukan-pasukan yang berani menghalanginya, maka pasukan-pasukan itu akan dihancurkan oleh pasukan Abrahah. Maka terjadilah perbincangan antara utusan itu antara Al-Quraisy dengan Abdul Muthalib, yang pada akhirnya Abdul Muthalib ini dibawa menghadap kepada Abrahah. Maka ketika Abdul Muthalib sampai di barisan tentara Abrahah, dia berjumpa dengan Zunafar, di mana Zunafar itu adalah temannya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib menyangka bahwasanya Zunafar ini telah berkhianat. Zunafar ini pemimpin raja kecil di daerah di negeri Yaman sana untuk menghalangi tentaranya Allah. Namun dapat ditumbas. Kemudian Zunafar ini tidak dibunuh, tetapi ditawan oleh Allah. Makanya Abdul Muthalib mengatakan, apakah kamu ini diberi uang sehingga engkau mau memberitahu rombongan tentara bergajah ini sampai ke Makkah Mukarramah? Maka Zunafar mengatakan, tidak. Ana rajulun asir. Saya ini adalah seorang laki-laki yang sedang ditangkap, seorang laki-laki yang tahu. Aku tidak tahu. Tidak ada yang menjamin keamanan untuk apakah aku akan dibunuh di pagi hari atau akan dibunuh di petang hari. Seorang yang tertawa. Walakin sa'ab'atsu ila Anis sa'isul bin fa innahu bisadiq. Akan tetapi aku punya kenalan, namanya Anis. Anis ini adalah supir atau penunggang dari tentara bergajah.
Ini 200 ekor unta milik Abdul Muttalib ini dijarah, dirampok oleh pasukan Abraham. Fa ini istata'ta, kalau kau mau dan mampu untuk mengembalikan 200 unta itu, maka kembalikan. Fa innahu sadiqun li ahabbu ma wasala ilaihi min al-khair. Abdul Muttalib ini teman saya. Jadi saya ingin kebaikan-kebaikan itu ada pada dirinya. Maka hadis ini pun pergi menghadap Abraham. Setelah diperkenalkan dengan hadis, maka hadis ini yang membawa Abdul Muttalib di hadapan Abraham. Maka sesampainya di hadapan Abraham, hadis mengatakan, ayyuhan malik, wahai muka raja, ada Sayyidul Quraisy, ini tokoh Quraisy, ini pimpinannya orang Quraisy, orang yang memuliakan di kota Makkah, orang yang suka memberikan makan kepada orang lain, dan lain sebagainya. Dia datang kepadamu adalah dengan meminta izin agar ia diperkenankan untuk berbicara di hadapan. Dan kedatangan Abdul Muttalib ini bukanlah untuk menghalang-halangi maksud kedatangan. Maka setelah dijelaskan oleh hadis, Abraham pun mengizinkan. Maka didatangkanlah Abdul Muttalib berjumpa dengan Abraham. Abdul Muttalib ini kan kakek Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika berjumpa, Abraham melihat Abdul Muttalib ini terlihat terkesan sekali. Rupanya kakek Nabi Abdul Muttalib ini adalah seorang laki-laki yang mempunyai perawakan yang luar biasa, tubuhnya yang luar biasa, penampilannya yang luar biasa. Maka terkesima, ini Abraham ini terkesima. Falamma ra'ahu Abraham azzamahu wa akramahu an yajlisa tahtahu. Ketika Abraham itu melihat Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib ini dihormati, dimuliakan oleh Abraham. Melihat penampilan Abdul Muttalib ini sehingga sampai-sampai Abraham ini memberikan tempat duduk berdampingan dengan Abraham. Namun orang-orang Habasyah melihat itu tidak suka. Wa qalu an tarahu al-Habasyah yajlisu ma'ahu 'ala sarir. Jadi orang-orang Habasyah yang ikut bersama dengan rombongan tentara-tentara bergajah itu tidak suka melihat Abdul Muttalib itu duduk sejajar dengan Raja Abraham. Nah, begitulah Abraham itu memuliakan Abdul Muttalib. Sehingga Abraham sendiri yang mengalah. Abraham turun dari tempat duduknya, duduk di lantai bersama Abdul Muttalib. Jadi karena tidak sukanya orang-orang Habasyah duduk di atas bersama dengan raja, maka raja tadi Abraham tadi duduk di bawah bersama dengan Abdul Muttalib, memuliakan Abdul Muttalib, duduk berdamping. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadilah pembicaraan antara Abraham dengan Abdul Muttalib yang ditengah-tengahi dengan penterjemah. Jadi di sini kita lihat bahwasanya bahasa Abraham dengan bahasa Abdul Muttalib itu beda. Kalau Abdul Muttalib ini orang Arab, tapi Abraham ini orang-orang Ibrani, orang yang bukan orang Arab. Maka ditengah-tengahi dengan penterjemah. Setiap kali Abraham ngomong, maka ngomong dengan penterjemah, maka penterjemah itu yang ngomong kepada Abdul Muttalib. Begitu juga dengan sebaliknya. Maka kata Abraham, "Kullahu ma hajatuka ila al-malik." Di bahasa Arab yang sudah diterjemahkan. Katakan kepada orang ini, apa hajatnya kamu bertemu dengan raja?
kepunyaan saya atau milik saya yang telah dijarah oleh pasukan-pasukan. Maka kata Abraham melalui penerjemahnya, qad kuntu ajibtani hina ra'aituka wa laqad sahabtul an fika. Jadi ini adalah kekaguman Abraham kepada Abu Thalib. Kata Abraham, waktu pertama kali aku melihat engkau wahai Tuhan, wahai Abu Thalib, aku terkesima melihat penampilan, melihat postur tubuhmu, cara berbicara dan lain sebagainya. Tapi ketika aku tanyakan apa maksud kedatanganmu, dan aku telah menyampaikan maksud kedatanganmu adalah tidak lain untuk menghancurkan Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah ini. Tetapi jawaban kamu tidak membuat aku tidak membesarkan hati. Kau hanya memikirkan dirimu saja, tapi tidak memikirkan agama nenek moyangmu, simbol agama nenek moyangmu. Itulah Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Maka ditanya kenapa engkau awalnya terkesan, tapi sekarang tidak terkesan lagi? Kata Abraham, jitu ila baitin huwa dinuka wa dinu abaika. Aku datang untuk menghancurkan rumah yang mana rumah itu menjadi simbol agama kamu dan agama nenek moyangmu. Rumah itu yang bakal aku hancurkan. Wa huwa syarafakum wa asmatukum li ahdabakum. Baitullah itu adalah kemuliaan bagi kalian, simbol kemuliaan kalian yang kalian jaga turun temurun, dan aku datang untuk menghancurkannya. Lima takallimuni fi wa takallimuni fi mi'ati ba'ir lasattuha lak. Kenapa engkau hanya membicarakan 200 onta milikmu saja, tetapi tidak membicarakan kenapa aku datang untuk menghancurkan Ka'bah atau Baitullah yang ada di Mekah Al-Mukarramah? Itulah yang menyebabkan aku tidak lagi terkesan atau mengagungkan atau memuliakan kamu sebagai tokoh Quraisy. Nah, dijawab oleh Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ana rabbu hadhil ibil. Tuan-tuan berada, saya ini adalah orang yang pemilik daripada 200 ekor onta yang dijarah itu. Oleh karenanya aku bertanggung jawab untuk menyelamatkan 200 ekor onta itu, karena itu adalah milik. Sedangkan Tuhan wadihada bait rabbu, sedangkan Baitullah ini ada pemiliknya. Nah, disinilah kita tahu bahwasanya orang-orang Arab itu menuhankan Allah, makanya disebut dengan musyrik. Musyrik itu dia menuhankan Allah tetapi menuhankan yang lain. Makanya Abu Thalib mengatakan, sedangkan Baitullah ini ada yang memilikinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan mampu mencegah perbuatan engkau untuk menghancurkan Baitullah ini. Sedangkan aku tidak akan mampu